Oke, kita bahas konsep e-bisnis sekarang ke materi kedua ya, evolusi e-bisnis. Iya, Pak. Nah, evolusi e-bisnis, kita masuk sekarang pengenalan dulu. Jadi tujuan materi kali ini kita untuk memahami perkembangan e-bisnis, yang kedua memahami tahapan evolusi, yang ketiga memberi contoh dari evolusi. Jadi diharapkan setelah ikut materi ini, Roni dan teman-teman dapat memahami perkembangan, tahapan, dan memberi contoh dari evolusi yang ada, evolusi e-bisnis. Perkembangan e-bisnis untuk yang awal. Perkembangan e-bisnis itu dimulai pada tahun 1980-an atau kita sebut permulaan, ditandai dengan penggunaan komputer-komputer pribadi. Komputer pribadi mulai berkembang, kemudian mulai sering digunakan untuk tujuan bisnis, memungkinkan perusahaan untuk beralih dari catatan penghasilan kertas ke penyimpanan elektronik transaksi dan data dalam basis data yang dapat dicari, disusun, dianalisis jauh lebih cepat daripada karyawan individu. Jadi pada tahun 80-an sebenarnya komputer sudah ada sih sejak tahun 1974, cuman saat itu masih sangat sedikit, hanya ada spreadsheet dan pengolahan kata. Nah, pada tahun 80-an itu mulai orang itu menggunakan komputer itu untuk tujuan bisnis. Nah, apa ke fungsinya mereka dalam eh, untuk melakukan bisnisnya, yaitu dengan dipergunakan untuk penghasilan kertas. Lalu transaksi-transaksi sudah mulai menggunakan elektronik atau komputer, sehingga suatu saat kalau kita butuh dokumen tertentu akan lebih mudah dicari. Pada tahun 74 sampai 80-an ya, mulai berkembang di akhir 80-an untuk melihat apapun berhubungan dengan web di seluruh dunia. Jadi sejak awal 80-an mulai adanya internet. Jadi 74 ada komputer, lalu terus penetrasinya mulai banyak berkembang sampai tahun 1980-an. Produk-produk terkenal salah satunya adalah Microsoft, Apple, dan IBM. Oke, perangkat lunak dulu ada namanya spreadsheet seperti yang kita kenal saat ini Excel, dulu ada namanya Lotus, Lotus 123. Lalu pengolahan kata yang terkenal dulu namanya WordStar. Nah, itu awal-awal dari perkembangan komputer. Lalu tahun 1990-an di era internet muncul penemuan internet sekitar 1990 hingga 1991. Jadi dari awal akhir 1980-an itu di akhirnya muncul teknologi internet. Teknologi internet dapat menghubungkan komputer pribadi. Jadi komputer-komputer pribadi yang ada pada tahun 80-an itu masih berdiri sendiri, kemudian muncullah era internet sehingga dapat menjangkau komputer pribadi dari jarak yang lebih jauh lagi. Sebelumnya, pada 10 tahun, pada dekade 80-an itu, komputer bisa terkoneksi menggunakan jaringan komputer atau LAN. Lalu kemudian pada era 90-an, mulai ada jaringan komputer sehingga dapat menggunakan jaringan WAN atau Wide Area Network yang lebih jauh lagi. Lalu muncullah beberapa website yang terkenal, yang sekarang sih udah biasa kita ya, namun zaman dulu luar biasa. Itu adalah web browser kayak Internet Explorer. Dulu itu ada Netscape dan sebagainya. Lalu ada Google, eBay, Amazon, PayPal, serta game-game PC mulai bermunculan pada tahun 90-an. Jadi kalau sekarang kita itu udah 2023, berarti sudah sekitar 33 tahun ya Google itu, eBay, Amazon, dan PayPal. Jadi mereka udah cukup tua, perusahaan IT yang cukup tua. Teknologi komputer dan teknologi online berjalan beriringan. Jadi teknologi komputer sama online berjalan beriringan sejak tahun 1990. Dengan perkembangan di satu sisi memacu inovasi baru di sisi lain. Jadi kalau misalkan ada teknologi komputer baru, misalkan dengan kecepatan lebih tinggi, maka software-software akan mengikuti dengan teknologi-teknologi baru dengan memanfaatkan teknologi komputer itu tersebut. Nah, tapi ada juga sebaliknya. Teknologi online misalkan membutuhkan resource yang lebih lebih besar, mungkin kayak game, terus pengolahan data, maka dari
sisi hardware, infrastruktur, berlomba-lomba juga untuk menciptakan suatu teknologi komputer yang dapat mengakomodir kebutuhan dari teknologi-teknologi online ataupun software-nya. Nah, bisnis beralih dari menawarkan situs web berbasiskan web informasi pada awal 90-an menjadi menawarkan peluang pembelian online penuh pada awal 1994. Jadi sebelumnya web-web itu masih web-web statis ya. Jadi cuma informasi, misalkan blog dan segala macam itu di 90-an. Jadi kita itu melihat misalkan ada alamat website, isinya informasi statis, berita, dan sebagainya. Nah, pada 1994 mulai muncul pembelian-pembelian online seperti Amazon, eBay. PayPal tahu nggak, Roni, PayPal? Belum, Pak, belum belum tahu. Nah, jadi kalau Google, udah tahu ya Google ya? Tahu, Pak, itu, Mas. Google. Nah, Amazon sama eBay adalah media jual beli. Kalau kita di Indonesia tahu Tokopedia, Bukalapak. Nah, ini sama seperti Amazon dan eBay. Kalau PayPal itu adalah situs pembayaran. Kalau ini seperti dompet elektronik, seperti OVO dan lain sebagainya. Jadi, kalau kita mau beli sesuatu di Amazon, bayarnya pakai PayPal. Nah, PayPal itu kita masukin uang ke PayPal ini, nanti kita bayar. Begitu kita barang terima, kita confirm ini udah diterima barangnya, baru PayPal akan bayar ke Amazon. Nah, ini kalau di kita sekarang sudah mulai digabung ya, seperti Tokopedia. Jadi Tokopedia jual barang, juga walletnya atau dompetnya ada di Tokopedia sendiri. Tapi kalau PayPal itu terpisah. Jadi dia tidak mempunyai situs jualan, dia hanya untuk situs pembayaran saja. Tapi secara ajaib mereka masih bertahan loh. Amazon masih bertahan, PayPal masih bertahan, eBay masih bertahan. Nah, bisnis itulah yang mesti kita pelajari. Kenapa mereka sudah berumur cukup lama dan fasilitasnya kurang lebih tanda kutip lebih jadul dari Tokopedia yang ada sekarang yang kita nikmati, tapi ternyata mereka masih bisa bertahan. Kunci mereka salah satunya adalah pelayanan dan inovasi sebenarnya. Jadi inovasi dia fokus saja di penjualan, yang satu lagi fokus pada pembayaran. Oke, itu 1990-an. Kalau kamu lahir tahun berapa ya, Roni ya? Ah, Ron, kamu lahir tahun berapa, Ron? Ini tahun 98, Pak. Oh, 98, berarti munculnya Google, Amazon, eBay, kamu belum ada. Nah, mungkin masuk nanti ke Iya. 2000-an. Nah, saat 990-an juga, perkembangan terhadap finansial, kemajuan teknologi 80-an dan 90-an juga membantu mendorong perkembangan e-commerce. Kalau nggak salah kemarin di tempatnya Roni untuk yang e-commerce kita sudah jelaskan sebelumnya ya. Lalu pada 1980-an diperkenalkanlah strip magnetik di belakang kartu kredit yang dapat dibaca oleh peralatan komputer untuk membantu mempercepat transaksi. Nah, ini kartu kredit. Pernah tahu kartu kredit ya? Ini ada strap hitam atau kartu debit. Punya kartu debit ya, Ron? Kartu debit, ATM, Apa, Pak? ATM punya. ATM punya. Nah, ATM yang lama ini masih ada strip hitam. Ini strip magnetik, isinya data-data informasi tentang kartu itu. Tapi kalau sekarang ATM sudah pakai chip kebanyakan ya. Jadi nggak pakai gesek lagi. Kalau dulu namanya magnetic stripe itu biasanya buat gesek. Nah, tujuannya untuk membantu mempercepat transaksi ya. Jadi saat kamu gesek, langsung informasi kamu itu langsung kebaca oleh komputer. Nah, strip magnetik pada kartu tahun 1980-an dikombinasikan dengan pengembangan internet, membuat kartu kredit mudah digunakan. Dengan perangkat seperti ini, dia akan kirim ke servernya bank cepat tanpa perlu proses yang cukup lama, karena bank akan mengenali bahwa oh dia itu sedang melakukan transaksi kartu kreditnya. Itu di tahun 90-an. Nah, tahun 2000 nih, kamu nih udah mulai lahir, di awal 2000 itu komputer dan internet menjadi kebutuhan pokok di seluruh rumah tangga seluruh Amerika. Jadi seluruh Amerika itu
tahun 2000-an mereka sudah tergantung sama komputer dan internet. Lalu ada iPhone, iPad dari Apple, itu salah satu ya, bukan satu-satunya, tapi salah satu perangkat seluler pertama yang membuat kemajuan signifikan dalam pangsa pasar sehingga mereka mengubah wajah komputasi personal. Jadi dengan adanya iPhone, iPad dari Apple, jadi waktu tahun 2000-an itu memang yang terkenal iPhone dan Apple, dia menciptakan tab dan smartphone. Nah, itu yang tadinya kita pakai komputer mulai beralih ke media genggam ya atau handheld. Nah, kita pindah dari yang tadinya biasa di rumah, kita di jalan pun bisa melakukan kegiatan. Mobilitas tambahan teknologi hanya membuat e-bisnis lebih mudah diakses, yang menyebabkan peningkatan popularitas di kalangan konsumen. Maka dengan adanya iPhone, Apple, yang tadinya kita membaca komputer, membaca internet di dalam rumah dengan bantuan komputer, nah sekarang dengan adanya iPhone dan iPad, kita bisa melihat di mana saja, melihat berita, melihat apapun, bermain game di mana saja, yang membuat e-bisnis lebih mudah diakses. Yang tadinya kita hanya duduk di belakang meja, sekarang di jalan, di pasar, di sekolah, di mobil kita bisa melakukan transaksi. Juga awal tahun 2000-an menghadapi apa yang sekarang disebut gelombung.com, diikuti oleh kehancuran.com. Jadi tahun 2000-an itu secara tidak sadar kita itu sudah melalui tahap namanya gelembung.com atau .com bubble. Jadi .com bubble itu karena tahun 1990-an itu berkembang sekali nih, e-commerce, begitu adanya internet ya, itu ada internet, ada Google, eBay, orang pada berlomba-lomba bikin website dengan .com. Tapi sekarang berubah. Tahun 2000-an mulai melakukan perdagangan online dengan menggunakan handphone. Ya. Nah, karena mereka tahun 2000-an, sebelum tahun 2000-an mereka banyak membuat, karena pengen IT gitu ya, wah saya harus berkembang secara teknologi, mereka masuk ke bisnis elektronik dengan investasi besar, tapi nggak tahu nih buat apa, dan bagaimana mengelola dan menumbuhkan investasi itu. Jadi dengan adanya internet waktu dulu, banyak perusahaan-perusahaan berdiri untuk mendirikan perusahaan IT. Salah satunya Netscape. Netscape ada kayak seperti Yahoo dulu, N2 namanya. Jadi ada fasilitas email gratis N2, tapi sekarang sudah mulai mati gitu. Dan Netscape sekarang juga sudah mulai mati. Nah, ini munculnya .com yang dulunya apa namanya banyak, pada tahun 2000-an mulai pada tutup. Dan itu mulai .com itu akan beralih menggunakan handphone. Jadi mereka hanya .com yang besar saja seperti Google, lalu ada Yahoo. Yahoo pun sekarang sudah mulai ketinggalan. Kamu tahu Yahoo nggak, Roni? Sempat tahu nggak? Tahu, Pak. Yahoo. YM? Iya, tahu. Masih main sekarang? Enggak, soalnya lemot, Pak. Lemot ya, karena dia Iya. teknologinya itu sudah lama yang YM. Sekarang udah banyak kan, udah ada WA. Dulu sempat ada MRC dan segala macam. Jadi teknologi berkembang terus. Kayaknya Yahoo juga pelan-pelan pasti mati juga sih. Hanya yang berinovasi aja yang masih bisa hidup, kayak Google, dia udah banyak ya inovasi, mulai dari ini apa namanya, perangkat lunak, pencarian. Sekarang hardware di tempat saya ini ada namanya, saya pakai Google Nest. Google Nest itu kayak speaker, Ron. Nah, nanti itu kalau kita sebutkan, Hai Google gitu, nanti saya suruh cari jam berapa ini. Nah, dia bisa langsung cari gitu. Udah pernah pakai gitu Google Nest? Belum sih, paling Google Assistant, Pak, di HP. Nah, mirip-mirip Google Assistant. Kalau Google Assistant di HP kan juga sama, kita mau cari apa, dia tinggal tinggal kita ngomong, dia bantu ya. Nah, kalau Google Nest itu biasanya digunakan untuk smart home. Jadi kalau misalkan kamu Oh, gitu. gabungin ke Google Hub, ya, misalkan Ya. matiin lampu, matiin lampu, ganti lampu warna putih, warna kuning, dia ganti gitu, bisa. Jadi
perkembangan Wi-Fi dan mobil sangat pesat. Nah, harga saham melonjak lalu anjlok. Jadi waktu kita awal 20-an banyak perusahaan-perusahaan yang mobile yang apa .com itu banyak muncul orang pada karena euforia dengan teknologi orang banyak yang menggunakan harga saham mereka naik lalu anjlok. Nah, kalau perusahaan yang tidak bisa merencanakan bisnis ke depannya pelan-pelan akan hancur. Lalu segmen ini juga melihat fondasi uang yang dihasilkan melalui media digital itu sendiri. Jadi beberapa segmen itu menjadi fondasi uang melalui media digital. Contohnya apa? YouTube dan Facebook mulai menjual ruang iklan saat mereka tumbuh. Jadi pertama kali Facebook dan YouTube itu mereka itu langsung menjual iklan. Kalau Google juga hidupnya juga menjual iklan sebenarnya. Eh, Kamu udah pernah lihat iklan di Facebook nggak ya? Pernah. Gimana, Pak? Kalau di Gimana? Facebook kamu pernah ngeliat iklan nggak? Enggak. Maaf, Pak. Minta diulang gimana? Kalau di Facebook, kamu pernah melihat iklan nggak di Facebook? Oh, pernah sih, Pak. Banyak ya. YouTube? Ya, seperempat. Ya, gimana? Kalau Pernah YouTube sih, kamu, Pak. kok YouTube kamu juga pernah lihat iklan ya? Kalau Iya, lagi nonton banyak. tiba-tiba YouTube. iklan. Kalau Iya. Google, Kalau apa? Google Google. Google paling iklannya di itu aja, Pak, pas masuk situsnya. nggak di Google sendiri saat kamu nyari, tahu nggak iklannya di mana? Gimana, Pak? Kalau saat masuk Google kamu cari misalkan namanya siapa, Irwin atau Roni itu, ataupun misalkan kamu cari komputer Asus gitu misalkan, itu ada iklannya. Tapi kamu tahu nggak iklannya di mana? Enggak sih, Pak. Belum tahu. Iklannya itu adalah yang muncul pertama dan itu ada tulisan ad sebenarnya. Jadi kalau kita misalkan bayar ke Google, misalkan saya jualan apa ya, jualan kopi gitu. Saya bayar ke Google, begitu orang cari kopi, nama saya pasti paling awal gitu di mesin pencari. Nah, jadi mereka itu menyediakan ruang-ruang iklan. Jadi bisnis mulai berubah. Yang tadinya dia menjualan fisik, sekarang menjual iklan gitu. Oke. Nah, waktu e-book pun sama. Zaman dulu, sejak 2027, ada buku elektronik. Itu yang pertama kali merilis adalah Kindle. Jadi kalau kamu misalkan baca buku komik atau apa, itu cukup kamu baca secara elektronik. Jadi kayak tab ya. Kalau sekarang kita ngelihat kayak tab, mau Samsung Tab kayak mau Huawei, mau Apple Tab. Nah, dulu ada namanya Kindle. Tapi dia cuma khusus untuk baca buku. Nah, karena kemampuan yang sangat spesifik, sekarang Kindle mulai ditinggalkan. Tapi beberapa yang fanatik masih suka menggunakan Kindle. Kenapa? Karena mereka tidak mau melihat yang lain-lain, tidak mau mau lihat Facebook, tidak mau lihat internet, dia hanya mau baca buku. Dia tetap masih menggunakan Kindle karena dia fungsinya spesifik, tidak berwarna-warni, sehingga Kindle itu alatnya itu uh, lebih tahan lama untuk baterainya. Lalu pertumbuhan penjualan MP3 dan unduhan digital dari lagu dan album baru yang dirilis pada tahun-tahun ini meningkat secara substansial. Jadi tahun 2000-an itu pemusik-pemusik yang dulu mengandalkan apa namanya penjualan album mereka dari royalti sekarang sudah mulai beralih menjadi MP3. Kaset sudah mulai ditinggalkan. Karena sekarang itu kita lebih mudah untuk mendownload MP3, mendengarkan musik yang kita inginkan ya. Nah, itu cuman kemajuan teknologi ini sangat bertolak belakang dengan apa royalti, jadi hak cipta. Dengan mudahnya orang itu mendownload MP3, maka orang tersebut tidak dapat langsung secara royalti lagu-lagu yang mereka ciptakan. Dari mana mereka bisa mendapat pemasukan? Sebagian pemusik itu langsung eh, menghilang karena mereka sudah tidak
sudah tidak lagi memiliki kesempatan mendapatkan uang dari lagu-lagunya. Tapi sebenarnya dengan adanya MP3 itu merupakan salah satu iklan gratis. Oh, Roni ini enak nih lagunya nih, orang banyak dengar Roni. Nanti itu adalah iklan gratis buat kamu daripada manggung dari panggung ke panggung. Mereka itu dengan MP3 akan lebih cepat pengenalannya. Nah, bisnisnya itu sendiri tidak murni dari musik, mungkin dari iklan, dari advertising dan lain-lain. Jadi bintang iklan gitu. Oh, ini penyanyi terkenal nih dari grup musik ini, dibikin iklannya gitu. Jadi memang akan berubah, bisnis berubah karena adanya internet. Lalu 2010-an pertumbuhan dan evolusi mulai bergerak terus. Jadi dekade terakhir ini dari 2010-an berarti 13 tahun yang lalu, perubahan sudah sangat signifikan. Perkembangan kehadiran online lebih banyak daripada mengembangkan kehadiran online daripada kehadiran fisik dan melakukan penjualan. Tahun 2010-an melihat banyak bisnis dengan kehadiran online juga memanfaatkan pasar lokal dan luas. Jadi kehadiran online itu lebih diutamakan daripada kehadiran fisik, tapi mereka juga akhirnya bikin yang dual atau hybrid, lokal juga, online juga. Ini lokal itu tetap menyasar pasar lokal. Misalkan kita membuat toko lokal di daerah rumah saya, warungnya Roni misalkan. Sekitar Roni itu akan tahu warungnya Roni. Tapi untuk yang di pasar luar, yang luas, lebih luas lagi, mereka menggunakan media online. Jadi dengan warung kita pun kita bisa menyediakan produk-produk kita secara online yang bisa diakses oleh eh, klien-klien kita dari luar area kita. Lalu perusahaan juga datang dengan e-bisnis baru seperti kotak pelanggan, subscription box, atau paket perangkat lunak yang menyertakan layanan berkelanjutan. Jadi bisnis baru karena terlalu banyaknya fasilitas online, orang dengan mudah untuk download musik, download software, download berita, download buku, dan lain-lain, itu sudah tidak bisa dibendung. Karena itu beberapa bisnis itu menyediakan layanan paket perangkat lunak. Jadi kita itu daripada orang susah untuk dilarang susah dilarang untuk download Windows secara legal, mereka bikin perangkat lunak yaitu layanan maintenance. Jadi orang yang mempunyai Windows asli, mereka akan dapat layanan maintenance. Aplikasinya silakan aja ambil di mana. Tapi mereka membutuhkan layanan maintenance itu bisa menggunakan subscription box, langganan. Kalau kita pakai Spotify, kita langganan. Nah, kita bayar. Kalau mau gratis bisa nggak? Bisa. Cuman ada beberapa fitur yang tidak dapat yang dapat kita dapatkan ya. Beberapa fitur kita nggak dapatkan kalau kita gratis atau tidak berlangganan. Jadi model bisnisnya sudah mulai berubah. Tidak hanya melulu menjual produk, tapi menjual layanan. Lalu mulai pembelian dari ponsel bahkan lebih nyaman dari tablet. Jadi orang itu sekarang banyak yang lebih nyaman membeli ponsel daripada tablet. Kenapa? Karena tablet lebih besar, agak sulit bawa kemana-mana. Meskipun kita ngelihatnya lebih banyak, tapi dengan fasilitas handphone sudah cukup. Ya. Hal menarik lainnya terjadi meskipun banyak upaya mengintegrasikan e-commerce dengan media sosial, yang meledak di setiap kategori, email menjadi bentuk pemasaran elektronik yang paling sukses. Jadi banyak e-commerce masuk ke media sosial, misalkan iklan di YouTube, iklan di uh, Instagram, iklan di macam-macam di media sosial, tapi email tetap masih pemasaran elektronik yang paling sukses. Kenapa? Karena email itu langsung menuju personalnya. Misalkan saya email ke Roni untuk menawarkan suatu barang. Selamat siang Pak Roni, saya menawarkan suatu barang begini, apakah berminat untuk membeli? Nah, itu menyentuh personalitas dari si penerima berita, sehingga eh, email masih tetap bertahan sampai saat ini, meskipun banyak yang lain-lain. Nah, secara summary, evolusi bisnis kan melalui 4 tahap tadi ya. 80-an
90-an, 2000, 2010. Secara site, tahun 80-an pertama kali itu sifatnya statis. Jadi bentuk site itu adalah lokasi ataupun eh, apa lokasi e-bisnis itu sifatnya statis. Lalu ke depan begitu mulai adanya internet, mulai dinamis. Ya, mulai dinamis. Lalu begitu internet sudah mulai menjamur, sudah banyak, mulai orang berjualan secara online. Begitu setelah online dia berjualan, orang udah males mencari, sehingga dia perlukan personalize. Jadi yang cocok buat saya. Nah, makin ke sini makin berkembang seperti ini. Goalnya dulu, begitu pertama kali kita memiliki suatu elektronik bisnis, yang kita harapkan adalah kehadiran. Jadi orang merasakan, oh ada kehadirannya toko kita loh. Lalu kemudian tahap kedua, interaktif. Jadi kita antara pedagang, penjual sama pelanggan itu dapat berinteraktif secara berhubungan secara langsung. Nah, ketiga, ini mulai begitu dia sudah berinteraktif, langsung mereka melakukan penjualan. Wah, si pedagang karena sudah banyak orang yang apa namanya dekat dengan perusahaan saya mulai menjual. Lalu yang terakhir ini di tahap terakhir adalah customer relationship. Jadi relationship hubungan antar customer dan penjual lebih ditingkatkan lagi. Secara complexity karena ini cuma komputer standalone atau tidak ada berhubungan dengan mana-mana, kompleksitinya itu low, lalu kemudian naik di medium kompleksitinya, di mana kita sudah bisa menggunakan internet ya, tentu agak lebih sulit daripada yang belum terkonek internet. Lalu setelah kita menjual, kita akan lebih tinggi kompleksitinya. Kenapa? Kita harus memikirkan apa yang akan dijual, bagaimana customer akan merespon, dan sebagainya. Lalu, begitu yang terakhir ini, kompleksitinya very high. Kenapa? Karena kita dalam saat menjual barang kepada customer, itu mesti tahu personal customer ini. Nah, impact-nya secara eh, personal ataupun bisnis itu masih kecil, karena sifatnya masih terpisah-pisah ya, masih standalone. Lalu kedua, sudah mulai ada impact-nya. Lalu ketiga, dengan ada penjualan, mulai ada signifikan impact-nya terhadap bisnis. Yang tadinya saya hanya menjual secara lokal menjadi online yang lebih besar. Lalu keempat, karena ada personalized, kita langsung menghadapi transformational dari bisnis itu sendiri. Tadinya bisnisnya hanya bergerak di satu bidang, bisa berubah ke bidang yang lain karena teknologi. Oke, ada pertanyaan untuk di pengembangan evolusi bisnis ini. Pengembangannya mulai dari 1980-an sampai 2010-an dan sampai sekarang. Ada pertanyaan, Roni? Iya Pak, Ada pertanyaan nggak? nanya ini sih Pak, kalau kayak e-commerce dulu gitu ya, bisa Hmm. masuk ke Google itu emang harus berbayar Pak? Enggak. Jadi Google itu mempunyai satu mekanisme di mana dia itu bisa mencari. Jadi begitu kita connect ke internet, data kita itu sudah mulai bisa dicari. Ini namanya search engine. Jadi search engine itu, jadi web itu ada pusatnya. Nah, pusatnya itu ada di beberapa titik, ada di Singapura, ada di Amerika. Tentu terakhir pusatnya di Amerika. Maka sebagian orang itu agak takut menggunakan internet karena diawasi oleh pusatnya ini gitu. Nah, Google itu mencari di sana. Nanti dia akan mencari, misalkan Roni punya website tentang nama Roni gitu. Nah, begitu Roni membuat satu website dengan nama Roni, nama Roni itu akan terindeks namanya, tersusun di dalam satu server pusat internet. Nah, Google mencari di sana. Dia mengumpulkan informasi. Jadi informasi yang berseliweran ini ada, oh ada namanya Roni ya, ditangkap sama dia.
disimpan di servernya dia. Nanti besok dia cari gitu. Nah, jadi untuk bisa dicari di Google, kita tidak perlu berbayar. Tapi kalau misalkan Roni punya website, saya cari nih, namanya Roni, website Roni. Google akan deteksi nih, wah ada nih di awan ini, di cloud ini ada orang mencari namanya Roni, disimpan nama dia. Terus ada Pak Yoga, misalkan nyari nama Roni lagi, itu akan disimpan lagi. Nah, itu Google secara mekanisme tertentu, dia akan menghitung seberapa sih sering dicarinya nama Roni. Makin sering dicari nama Roni, makin muncul di depan pencarian Google. Bukan karena daftar. Tapi, kalau kita website kita tidak terkenal atau baru, kan tentu orang nggak ada yang nyari website kita ya. Nah, Iya, Pak. kita daftar sama Google, taruh iklan, misalkan saya iklan apa namanya 10 hari, 21 hari, dan selama rentang waktu itu nama kita akan muncul di atas. Seperti itu, Ron. Jadi nggak perlu daftar sebenarnya. Oh, siap-siap, Pak. Mungkin ada lagi yang pengen ditanya? Berarti kalau secara ini sih Pak, di kan kita tuh di era sekarang tuh lagi di era digital ya Pak. Hmm, Banyak peluang lah ya kita untuk bisa menghasilkan nih. hmm. Nah khususnya untuk di Google tersendiri, Bapak tahu nggak yang kira-kira nih yang oh ini bisa menghasilkannya tuh bener nih, apa namanya itu, valid valid gitu Pak. Yang bisa menghasilkan di Google itu ternyata ada gitu kan. Tahunya itu kalau Roni kan yang bisa menghasilkan YouTube, kayak sekarang kan TikTok. Nah, kalau emang di Google tersendiri itu ada nggak sih Pak? Oh, ada. Google itu untuk fasilitas iklannya itu namanya ada Google AdSense. Google AdSense. Nah, saya itu juga misalkan bikin aplikasi nih, aplikasi mobile, aplikasi apa namanya web. Misalkan saya bikin web aja. Nanti kata-kata tertentu itu kita taruh tuh namanya. Nah, misalkan namanya Universitas Kertamulia misalkan. Nah, kalau Universitas Kertamulia bikin bikin apa? Bikin iklan, dia akan muncul di website kita. Nah, kalau Roni lihat misalkan iklan website apa ya, saya contohin ya. Websitenya yang saya contohin misalkan eh, misalkan saya contoh buka website ya. Nah, ini website Bing ya, atau Detik. Tahu Detik? Nah, ini ada iklan nih, Ron. Tuh, samping kanan, kiri ya. Lihat nggak? Oh iya, iya. Iya Pak. Hmm. Kalau Detik ini iklannya itu orang sudah daftar ke ininya dia sendiri, ke website dia sendiri. Jadi Oh, kalau saya mau daftar iklan, saya iklan di Detik. Nanti ada lagi website lain. Misalkan website apa ya? Contoh ya. Coba kita Google. Misalkan saya cari eh misalkan Busines. Nah, kita lihat nih di sini nih. eh Accurate.id ada nggak sini? Nah, ini nih. Lihat nggak iklan ini? iya ada Pak. Nah, ini iklan ini kadang yang berkaitan sama kita. Jadi, apa namanya, ini akan muncul jika kita sering membuka sesuatu, gitu. Dia akan muncul kalau kita sering membuka sesuatu. Tapi akurat rata-rata punya dia sendiri ya.
Ikrut misalkan. Ada nggak sih contoh iklannya? Ini ketutup ininya saya nih. Apa namanya? Atasnya. Nggak bisa. Jadi kalau orang-orang yang apa namanya blog-blog, nah blogspot, pernah tahu blogspot nggak? Iya Pak tahu. Nah blogspot itu orang kan bikin blog nih. Nanti misalkan kamu bikin blog, nanti ada iklan tuh di bawahnya tuh. Pernah bikin blog nggak? Belum sih, belum pernah. Belum pernah ya. Belum. Saya lagi cari website yang ada iklan Google-nya. Nah ini nih, ini iklan Google nih. Tuh. Oh Jadi gitu. begitu kamu klik, kenapa saya bilang iklan Google? Karena tidak ada hubungannya dengan liputan 6, tapi bisa jadi sih dari dia juga ya. Iya. Nah, kalau kita klik di sini, kan dia langsung masuk ke sini nih. Nah, disitulah si Google itu kita yang naruh iklan akan dapat duit dari dia, gitu. Nah, Oh, itu ada di Google AdSense namanya, AdSense. AdSense, Iya. Google AdSense. Berarti sama sama kayak apa ya? Kayak YouTube gitu ada hitungan-hitungannya ya Pak. Ada Google Ad. Nah, ini loh. Jadi kita bisa naruh kembangkan bisnisnya dengan Google Ads. Kita bisa naruh kolom iklan, nanti di situ akan muncul iklan-iklannya dari dia. Begitu ada yang ngeklik ke kita, ke iklan itu, kita akan dapat uang gitu loh. Dapat berapa sih? Oh, Nggak terlalu besar juga. iya iya iya. Gitu. Sebenarnya segala sesuatu itu dilakukan dengan hati sebenarnya. Kalau misalkan kita itu nyaman dengan konten yang kita muat, itu selain kita bisa berbagi atas konten itu, kita juga bisa dapat benefit lah. Tapi itu hampir kecuali kalau memang kita mau jadi content maker ya, kita memang kerjanya di situ. Tapi kalau tidak, ya kita hanya sebagai sambilan sebenarnya. Karena nggak terlalu besar sih nilainya gitu. Em, saya stop share dulu, nanti kita sambung lagi ya, soalnya udah habis waktunya. Pro ya, di sini ada Grammarly. Ini iklan nih. Ini website namanya blog bobo.grid.id misalkan. Ini kan ada yang buat ya. Nah, nanti kalau kita pasangin iklan di sini, kalau kita ada yang klik, nanti dia dapat benefit lah, tapi nggak terlalu besar sih, Ron. Jadi kalau kita mau, nih kan di sini lihat ya nih, iklan oleh Google, kelihatan nggak? Iya ada Pak. Nah, itu iklannya oleh Google gitu. Jadi dari Google tuh iklan itu, gitu. Oh, Ya, jadi iklannya dibuatin sama Google gitu Pak. iya. Nanti kita Otomatis. kita bikin website nih. Misalkan kita bikin website begini ya. Kita bikin website nih Mhm. ada gambarnya ada. Ini nih iklan by Google juga nih sini. Nih kayak Oh, gini nih. iya iya banyak. Nah, ini kalau kita bikin website, nanti kita nyediain satu kolom, misalkan sebesar ini gitu ya. Itu di link langsung ke iklan Google. Nanti yang ngisiin iklan itu Google bukan kita. Kita cuma nyediain tempat gitu loh, Ron. Iya iya Pak. Siap. Mm. Nanti yang milihin iklannya itu Google itu sendiri. Nah, biasanya yang muncul apa yang pernah kita cari. Kayak tadi nih Grammarly, barusan kemarin saya cari terkait Grammarly. Dia muncul nih di sini, gitu. Hmm. Iya sih Roni pernah Pak. Kamu habis nyari apa terus muncul gitu kan ya? Iya iya pernah. Makanya seperti itu sih. Oke.
Kita langsung berikutnya ya, tahapan evolusi. Nah, tahapan evolusi itu ada 4 sebenarnya. Yang digunakan sebagai bahan pijakan yaitu satu, channel enhancement, value change, integration, industry transformation, sama convergence. Jadi ada 4 tahapan yang jadi pijakan perkembangan evolusi. Nah, tahapan itu adalah apa? Business value-nya meningkat, leverage of e-business-nya meningkat juga. Jadi pemanfaatan dari e-business-nya meningkat, nilai bisnisnya meningkat juga. Nah, lalu dia itu bisa sebagai e-business itu, perkembangan e-businessnya itu bisa sebagai enabler atau driver ke atas ini. Enabler itu adalah yang membuat bisnis kita bisa berubah. Nah, driver ini adalah enabler itu yang bisa berubah jadi apa? E-business. Kalau driver itu salah satu yang mengarahkan kita menjadi e-business. Jadi benar-benar tanpa tanpa e-business kita nggak bisa jalan gitu. Kalau enabler itu masih bisa jalan, cuma dengan e-business itu akan lebih baik. Nah, juga e-business itu, pengembangan e-business itu bisa merubah strategik dan perubahan organisasi. Jadi e-business itu sangat dahsyat, bisa sebagai enabler atau sebagai driver. Driver itu benar-benar kita itu tanpa dia kita nggak bisa jalan gitu. Oke, ini menurut Martin V. DC pada tahun 2000. Nah, channel enhancement. Perusahaan konvensional yang ingin memanfaatkan internet dapat memulai dengan menggunakan TI sebagai kanal tambahan. Kanal itu channel ya, atau alternatif dalam menghubungkan perusahaan dengan pelanggan. Contohnya, sebelumnya perusahaan harus membagi-bagikan company profile melalui profilnya. Misalkan saya mau kenalan dengan Roni, kasih company profile. Dengan Pak Yoga, kasih company profile. Kalau sekarang cukup melalui situs dunia maya atau websitenya. Lalu, contoh kedua, sebelumnya nasabah harus datang nih ke teller untuk melakukan transaksi perbankan. Saat ini sudah dapat menggunakan fasilitas e-banking melalui internet. Jadi, channelnya berubah, tadinya langsung menjadi e-banking. Sebelumnya, pelajar harus membeli buku di toko buku dengan harga yang relatif mahal. Saat ini kita bisa melihat, mencetak isi buku yang sama dengan cara proses download dari internet dengan harga yang lebih murah, dengan cara subscription dan sebagainya. Sebelumnya, perusahaan harus menelpon interlokal untuk beli bahan ke luar negeri. Sekarang, kita bisa menggunakan situs web atau e-order dan lain sebagainya. Jadi, perubahan channel itu adalah salah satu yang membuat perusahaan konvensional berubah menjadi perusahaan yang memanfaatkan teknologi informasi. Berikutnya, value chain integration. Perusahaan didirikan karena suatu adanya permintaan dari pelanggan terhadap produk atau jasa. Misalkan kita bikin perusahaan karena ada permintaan. Oh, ada permintaan ini, ya udah kita buat satu perusahaan. Nah, sumber daya yang ada kita beli nih. Kita butuh sumber daya karena untuk melakukan produksi ya. Untuk memproduksi produk yang diinginkan pelanggan. Jadi saya akan bikin jasa, saya butuh produk mentah. Nah, rangkaian proses atau aktivitas perubahan bahan mentah menjadi produk jadi oleh Michael Porter diistilahkan sebagai value chain. Jadi tadinya kita punya bahan mentah, kita rubah jadi bahan jadi, itu disebut value chain. Bahan yang sebut kita bahan mentah itu bukan benar-benar bahan mentah, tapi bisa jadi merupakan output atau produk rangkaian dari perusahaan lain sebagai pemasoknya. Maka integrasi antara dua rantai nilai itu akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penciptaan produk secara keseluruhan. Contohnya apa? Misalkan saya ingin membuat mobil. Pabrik mobil, misalkan Toyota, apakah dia bikin bannya? Tidak ya.
yang bikin bannya pasti perusahaan ban, misalkan ada Bridgestone, ada Dunlop, dan sebagainya. Jadi perusahaan mobil itu hanya membeli bahan mentah berupa ban, bukan karet, tapi sudah jadi ban. Nah, itu adalah produksi dari perusahaan lain. Nah, mulai dari perusahaan ban sampai jadi mobil itu disebut value chain atau rantai nilai. Masing-masing perusahaan memiliki nilai dan memiliki keuntungan masing-masing. Dengan integrasinya rantai nilai perusahaan dengan berbagai macam rantai nilai mitra bisnisnya melalui internet, maka berbagai manfaat secara langsung dirasakan oleh manajemen. Misalkan, perusahaan tidak perlu menimbun sedemikian banyak bahan mentah. Jadi kalau kita bekerja sama dengan pabrik ban, tadi contohnya mobil, dia nggak perlu numpuk ban segitu banyak di pabriknya dia. Begitu saya jadi mobil, saya beli ban 4, taruh, jadilah mobil. Kurang lebih kayak gitu ya. Lalu perusahaan dapat menciptakan produk secara lebih murah. Kenapa? Kalau dari mulai dia ngumpulin karet sampai jadi ban, tentu perusahaannya akan sangat besar dan akan repot dan biayanya akan sangat lebih mahal. Dan tentu saja perusahaan dapat meningkatkan profitnya secara signifikan dan sebagainya. Industri transformation. Nah, transformation itu adalah berubah ya dari satu hal menjadi hal yang lain. Transformation bisnis industri terjadi sebagai hasil dari perusahaan yang telah menyadari benar kekuatannya dan dapat memanfaatkan peluang bisnis yang ditawarkan oleh internet dan dunia maya. Jadi bisnis itu bertransformasi kalau dia tahu nih, wah ternyata perusahaan saya itu wajib memanfaatkan internet untuk berubah, apapun ceritanya. Tidak sedikit perusahaan yang akhirnya harus banting setir atau berganti bisnis intinya atau core bisnis setelah melihat kekuatan utama yang dimilikinya atau core kompetensi dan tingginya kompetisi di luar di industri terkait. Tengoklah beberapa contoh perusahaan di bawah ini dengan ada internet menyadari perlunya dilakukan suatu transformasi. Jadi perusahaan yang tadinya itu konvensional yang tahu bahwa kekuatan saya seperti ini, kalau saya tidak bisa uh, apa namanya memanfaatkan teknologi, saya akan kalah bersaing. Contohnya apa? Misalkan pabrik misalkan industri UMKM pembuatan tas misalkan. Kalau dia hanya jual dengan mulut ke mulut, itu akan jauh lebih susah dengan dia menggunakan e-commerce, menggunakan e-commerce dengan toko online, dia akan dapat menjual lebih jauh. Tanpa itu, dia tidak akan bisa menjual sama sekali. Jadi, sangat membantu toko-toko online tersebut. Jadi, bisnisnya bertransformasi. Nah, contohnya apa? Perusahaan penerbitan buku-buku bermutu. Jadi, sebelumnya penerbitan buku itu hanya menjangkau eh, pasar sekitarnya saja, anak-anak sekolah dan sebagainya. Kalau sekarang, penerbitan buku sudah bisa berupa elektronik dan menjangkau segmen atau pasar yang lebih luas. Perusahaan menjual lagu atau musik. Jadi, perusahaan yang menjual lagu atau musik, dia tidak perlu tahu untuk membuat sebuah CD, membuat sebuah kaset, membuat sebuah tape, dan sebagainya. Dia hanya fokus pada menjual lagunya. Jadi, bagian perusahaan lain yang akan menciptakan CD-CD atau DVD ataupun media penyimpanan lainnya, dan ada perusahaan lainnya pula yang akan mengemas apa namanya lagu-lagu itu menjadi suatu album dan sebagainya. Lalu perusahaan memberi jasa kesehatan seperti medical center, juga yang tadinya menunggu orang itu datang, misalkan orang sedang sakit dia mesti datang dulu ke dokter untuk dicek. Sekarang ada misalkan fasilitas online untuk berdialog dengan dokter atau berkonsultasi dengan dokter. Jadi bisnis-bisnis yang dulunya harus dilakukan secara manual sudah mulai bertransformasi dengan digital. Lalu kemudian terakhir adalah convergence. Convergence adalah keadaan menuju satu titik pertemuan pusat menurut KBBI. KBBI itu apa? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi menurut kamus, konvergensi adalah artinya seperti ini. Konvergensi adalah antara lebih dari satu industri
terjadi dengan adanya internet. Perusahaan dapat secara mudah berkolaborasi dan berkorporasi untuk menciptakan produk baru yang tidak mungkin dapat diciptakan tanpa ada kerjasama tersebut. Jadi benar-benar kita itu sebuah perusahaan itu bekerja sama untuk menciptakan satu produk baru. Demikian muncul dengan maraknya produk inovasi baru yang ditawarkan di pasar karena ada konvergensi sebagai berikut. Yaitu contoh perbankan, kesehatan, dan TI. Melahirkan smart card yang berfungsi sebagai kartu kredit, kartu debit, juga menyimpan data riwayat kesehatan pasien yang dihubungkan dengan asuransi kesehatan yang ditawarkan. Jadi dari 3 bisnis yang berbeda menghasilkan satu solusi yang dapat membantu kesehatan dari pelanggannya. Konvergensi antara industri telekomunikasi dengan internet menghasilkan sebuah handphone dan internet browser. Jadi kalau telekomunikasi sendiri, handphone ya buat telepon, internet ya buat browsing. Tapi dengan adanya gabungan kedua ini, mereka bisa membuat satu perangkat yang bisa berkomunikasi dan bisa berinternet. Lalu ada industri multimedia dan manufaktur mobil. Memberikan jasa kepada pelanggan untuk memesan produksi mobil dengan desain warna, karakteristik lain sesuai dengan selera masing-masing melalui situs internet yang dilengkapi oleh aplikasi CAD/CAM. Konvergensi antara industri robotika dan pertahanan menghasilkan robot untuk menjinakkan bom. Jadi, kalau yang ini robotika dan pertahanan ini dia menciptakan sebuah robot. Kalau selama ini manusia yang akan melakukan penjinakan bom, ini dengan robot. Nah, untuk konvergensi industri multimedia dan manufaktur mobil, ini salah satunya yang saya pernah tahu yang sering ya, itu adalah desain baju dan desain gelas misalkan. Di dalam web itu kita bisa lakukan desain sesuai kita, lalu kita tinggal pesan jenis bajunya, jenis gelasnya, dicetakin sama dia, dikirim sudah jadi. Jadi kita tidak perlu juga mempunyai perusahaan percetakan, tidak perlu datang, cukup menggunakan web. Oke, sampai sini ada pertanyaan antara tahapan yaitu tahapan evolusi menggunakan channel enhancement. Jadi perubahan channel yang sebelumnya channel kita itu masih konvensional, lalu value chain itu adalah kerjasama antara dua industri yang berbeda, yang berbeda sehingga menciptakan satu produk baru. Lalu kalau transformation itu, value chain itu adalah dua industri yang berbeda yang berkelanjutan, saling memberikan nilai lebih di setiap produknya. Kalau industri transformation, dua industri yang berbeda bekerja sama menerbitkan produk baru. Lalu convergence adalah transformation itu perusahaan yang berubah ya dari bisnis konvensional menjadi bisnis yang lebih menggunakan TI. Convergence adalah dua perusahaan yang saling bekerja sama membuat satu produk baru. Kira-kira dari 4 tahapan ini ada yang mau ditanyakan nggak, Ron? Masih lanjut aja. Oke, jadi jadi sudah saya jelaskan. Jadi pertama itu Ya. channel enhancement. Tadinya bisnis tradisional, kita menggunakan TI, kita akan berubah menjadi suatu bisnis yang memanfaatkan teknologi informasi. Lalu kemudian value chain integrasi. Jadi begitu kita sudah berubah menggunakan teknologi, kita berintegrasi dengan bisnis-bisnis lain sehingga bisa saling mendukung. Lalu industri transformation kita berubah dengan adanya TI yang tadinya kita misalkan hanya fokus kepada satu bisnis menjadi bisnis yang lain. Konvergensi kita bekerja sama. Tadi ini contohnya tadi yang mobil ya. Ada industri ban, ada industri mobil, mereka bekerja sama sehingga menciptakan satu produk yang lain. Nah, kalau jika
nggak ada, kita next-nya. Nah, manfaat era Ya, saat Pak. ini, jadi cari perusahaan yang mulai berevolusi dalam e-bisnis. Sebutkan 4 perusahaan, jenis bisnisnya apa, produk yang dijual, alasan migrasi ke bisnis, dan kategori evolusinya apa. Ya, jadi kategori evolusinya apakah dia channel enhancement, value chain integration, industry transformation, atau convergent. Sebutkan perusahaannya nih, ada 4. Ya, nanti bisa di replay nanti saya taruh di YouTube seperti biasa. Kamu taruh aja di situ jawabannya ya. Yang kemarin juga belum naruh jawaban kayaknya. Iya. Ah, ya, mungkin itu dulu. Ada pertanyaan untuk apa namanya evolusi? Cukup sih, Pak. Cukup ya. Kalau misalkan sudah, nanti hasil dari video ini akan saya taruh di YouTube. Nanti bisa diulang lagi ya, atau dikasih tahu temennya, Siti dan lain-lain. Kalau misalkan ada yang mau coba eh, ini ya pelajaran ya, belajar Iya, ya. Pak. Oke, mungkin itu saja ya. Kalau nggak ada pertanyaan ya, masih ada pertanyaan nggak? Cukup sih, Pak. Sudah Cukup. jelas. Oke, Ya. oke. Makasih ya Roni ya. Selamat Iya, malam. Pak. Malam.